dukun wanita sadis yang hidupnya berakhir di tiang gantung. Masyarakat Indonesia mungkin asing dengan nama Mona Fandey, tapi nama ini sudah tidak asing lagi di telinga publik Malaysia. Kisahnya yang menyeramkan mampu membuat bulu kuduk berdiri. Pemilik nama asli Masnah binti Ismail ini lahir pada tanggal 1 Januari 1956 di Kangar, Perlis, Malaysia. Mona kecil memiliki cita-cita menjadi seorang penyanyi, dan cita-citanya terwujud pada tahun 1987. Dia berhasil menjadi seorang penyanyi dengan album perdana yang berjudul Diana Ai. Album tersebut lumayan terhitung sukses di pasaran. Nama Mona Fandey kemudian dikenal publik Malaysia karena single andalan yang berjudul Ku Nyanyikan Lagu Ini. Namun, lama-kelamaan karirnya meredup setelah kalah bersaing dengan penyanyi-penyanyi pendatang baru yang lebih berbakat. Hal inilah yang membuat Mona beralih profesi menjadi bomoh atau dukun. Karir Mona di bidang perdukunan bisa dibilang lumayan sukses. Dia memiliki pasien dari kalangan public figure, politikus hingga orang-orang terkenal. Bahkan seorang politikus Malaysia bernama Datuk Maslan Idris turut mengunjungi tempat praktik Mona pada Juli 1993 di Pahang. Datuk Maslan meminta Mona meningkatkan karir politiknya supaya cemerlang. Mona menyanggupi permintaan sang politikus dan melancarkan aksinya bersama sang suami, Muhammad Afandi Abdul Rahman. Mereka langsung mengadakan upacara ilmu hitam. Maslan pun diminta berbaring di lantai dengan mata terpejam. Dalam upacara tersebut, Mona mengatakan sebentar lagi akan ada wahyu yang diturunkan untuk memberkati karir politik Maslan. Tak lama kemudian, bukannya wahyu yang turun, melainkan sebilah kapak yang menghujam langsung ke leher Maslan. Celak, kepala Maslan langsung terlepas dari badannya. Tak berhenti sampai di situ, Mona dan suaminya beserta asisten rumah tangganya memutilasi tubuh korban. Konon, Mona juga turut memakan daging korban, tetapi belum ada bukti bahwa hal ini terjadi. Meski demikian, masyarakat Malaysia mempercayai hal tersebut dan mulai menyebut Mona Fandey sebagai wanita kanibal. Potongan-potongan tubuh korban kemudian dikubur di sekitar rumahnya, dan ia bersama suami dan asisten rumah tangganya mengambil uang sebanyak 300.000 ringgit Malaysia milik Maslan. 300.000 ringgit Malaysia kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1 miliar rupiah kurang lebih. Sehari setelah membunuh Maslan, Mona kedapatan berada di Kuala Lumpur. Di sana, ia berbelanja besar-besaran, bahkan sempat membeli sebuah mobil Mercedes-Benz. Polisi pun curiga dengan perilaku mantan penyanyi tersebut. Bagaimana mungkin seorang artis yang banting setir menjadi seorang dukun tiba-tiba memiliki banyak uang? Kecurigaan polisi pun terjawab setelah asisten rumah tangga Mona, Juraimi Hussein, ditangkap dan diinterogasi oleh kepolisian Malaysia. Juraimi dengan jujur menerangkan bahwa Mona, suaminya dan dirinya merupakan pembunuh Maslan Idris. Tidak hanya itu, mereka juga mengambil uang 300.000 ringgit Malaysia milik Maslan Idris. Tak butuh waktu lama, Mona, suaminya, dan Juraimi ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Ketiganya langsung dijatuhi hukuman gantung oleh pengadilan Malaysia. Menurut kesaksian salah seorang pegawai lapas penjara Kajang, Mona dan kedua tersangka lainnya terlihat tenang dan bahkan masih sempat tersenyum, bahkan hingga ajal menjemput. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tenang seperti mereka terima bahwa mereka akan mati. Terang pegawai lapas tersebut seperti dikutip dari Malay Mail. Bahkan, saking kontroversialnya kisah Mona Fandey ini hingga diangkat ke layar lebar dengan judul Dukun tahun 2018. Itulah tadi kisah mengerikan tentang Mona Fandey, wanita yang menjadi dukun sadis dan hidupnya berakhir di tiang gantung. Untuk kalian yang memiliki kisah-kisah horor, kalian bisa kirimkan ke email saya. Atau ingin request untuk video berikutnya saya akan membahas apa, silahkan tulis di kolom komentar.